Sidang dugaan malpraktik klinik RL Ambon memanas. Penggugat sebut V-Light Solution tak izin BPOM. Sidang gugatan perdata dugaan malpraktik yang melibatkan klinik kecantikan RL Ambon kembali berlangsung panas di Pengadilan Negeri Ambon Jumat 21 Agustus 2026. Dalam agenda pemeriksaan saksi dan ahli yang dipimpin Ketua Majelis Hakim, Orpe Martina, kedua belah pihak saling beradu argumentasi mengenai produk yang digunakan, penyebab kondisi kesehatan penggugat hingga standar tindakan medis yang dilakukan. Penggugat Ineke Tandiari menghadirkan 3 saksi, yakni dokter spesialis forensik dan mediko-legal, Dr. Arkipus Pamutu, saksi fakta Dani Himawan dari Jakarta, serta ahli kimia Jeffrey Wijaya, akademisi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Patimura atau Unpati. Dr. Arkipus dikenal sebagai dokter spesialis forensik pertama di Maluku yang selama ini aktif menangani berbagai perkara medis dan penegakan hukum. Sementara Dani Himawan merupakan saksi fakta yang mendampingi Ineke selama menjalani pengobatan di Jakarta, mulai dari penjemputan di bandara, mengantar ke Rumah Sakit Pondok Indah atau RSPI, dan sejumlah klinik hingga mengetahui biaya pengobatan yang dikeluarkan. Usai persidangan, Ineke mengatakan ahli kimia yang dihadirkannya menjelaskan bahwa produk yang disuntikan kepadanya mengandung lebih dari 1 senyawa sehingga tidak diperuntukkan untuk tindakan injeksi. Ia juga mengklaim dalam persidangan terungkap bahwa produk tersebut tidak memiliki izin edar dari Balai Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Selain menghadirkan ahli kimia, penggugat juga membawa ahli forensik yang memberikan keterangan mengenai luka yang dialaminya. Menurut Ineke, ahli menjelaskan luka yang dialaminya merupakan bekas suntikan yang secara medis dapat bertahan selama 3 hingga 4 hari. Ia mengaku hingga kini masih mengalami benjolan pada bagian leher yang muncul 2 hari setelah menerima suntikan. Lebih lanjut, Ineke mengatakan ahli juga menerangkan bahwa produk tersebut tidak boleh diinjeksikan kepada ibu hamil, ibu menyusui maupun penderita gangguan tiroid karena berpotensi menimbulkan dampak kesehatan yang lebih luas. Kuasa hukum tergugat Budi Junaidi membantah seluruh dalil yang disampaikan penggugat. Menurutnya, ahli kimia yang dihadirkan hanya memberikan penjelasan secara umum sesuai bidang keahliannya dan tidak membahas produk yang menjadi objek perkara. Ia menjelaskan berdasarkan keterangan produsen farmasi Kalbe Farma, Dermaqual memang diperuntukkan untuk tindakan penyuntikan. Menurutnya hal tersebut juga didukung sejumlah jurnal ilmiah internasional serta referensi dari Otoritas Kesehatan Amerika Serikat. Selain itu, ia mengutip surat Persatuan Dokter Estetika Indonesia atau Perdesti yang pada poin keempat menyebutkan Dermaqual dapat digunakan melalui metode injeksi, bukan hanya sebagai obat oles. Terkait keterangan ahli forensik, Budi mengatakan pihaknya telah memperlihatkan foto yang diambil saat penggugat menandatangani surat pernyataan perdamaian. Menurutnya surat tersebut dibuat setelah adanya permintaan uang sebesar 100 juta dari pihak penggugat. Ia menegaskan kliennya tidak pernah melakukan tindakan sayatan terhadap penggugat. Budi juga menjelaskan tindakan mesoterapi dilakukan menggunakan jarum berukuran 30G yang sangat kecil dan hanya masuk pada lapisan bawah kulit sehingga tidak mencapai jaringan otot. Karena termasuk tindakan berisiko rendah, menurutnya berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290 Tahun 2008, tindakan tersebut tidak mewajibkan informed consent secara tertulis dan persetujuan pasien dapat diberikan secara lisan. Sementara itu, anggota tim kuasa hukum tergugat Efesus Dewan Marlan Sinaga menilai seluruh pembuktian yang diajukan penggugat belum mampu membuktikan adanya hubungan sebab akibat antara tindakan medis di klinik RL dengan kondisi kesehatan yang dialami Ineke. Menurut Efesus, hasil pemeriksaan di sejumlah rumah sakit yang diajukan sebagai alat bukti tidak menunjukkan adanya hubungan kausal antara tindakan medis dengan kondisi kesehatan penggugat.
Ia juga menyoroti keterangan ahli yang dihadirkan penggugat, yang menurutnya menjelaskan bahwa penyebab suatu penyakit tidak dapat disimpulkan hanya berdasarkan dugaan atau karena muncul setelah menjalani treatment. Karena itu, pihak tergugat menilai penggugat belum mampu membuktikan secara ilmiah bahwa kerugian yang dialami merupakan akibat dari tindakan medis yang dilakukan di klinik RL. Sidang perkara gugatan dugaan malpraktik tersebut masih akan berlanjut dengan agenda pemeriksaan saksi dari tergugat. Perkara ini berawal dari gugatan yang diajukan Inneke Tandiari setelah menjalani tindakan perawatan kecantikan berupa injeksi mesolipolisis di klinik RL pada 20 Maret 2025. Inneke mengaku mengalami komplikasi serius setelah tindakan tersebut dan kemudian menggugat secara perdata Dr. Rani P. Asali, Dr. Lisa H. Asali, serta klinik RL. Sementara itu, pihak klinik RL membantah tuduhan malpraktik. Untuk ahli kimia, tadi dia hanya menerangkan, menjelaskan secara umum, tetapi untuk spesifik itu bukan merupakan keahlian dia. Nah, terungkap dalam persidangan bahwa penggugat itu salah kaprah. Jadi obat yang disuntikan itu adalah Dermaqual, bukan V-Like Solution. Nah, ahli menyampaikan itu hanya terkait produk V-Like Solution, padahal obat yang disuntikan adalah Dermaqual. Nah, untuk obat Dermaqual itu sesuai dengan keterangan dari pabriknya, farmasi, yaitu Kalbe Pharma, bahwa obat Dermaqual itu boleh disuntikan. Bahkan didukung oleh jurnal-jurnal dari Amerika Serikat, BPOM dari Amerika Serikat, mendukung bahwa Dermaqual itu boleh disuntikan. Begitupun dari Perdesti, Persatuan Kedokteran Estetika Indonesia, yang lebih spesifik perhimpunan untuk dokter-dokter kecantikan yang di seluruh Indonesia, itu menegaskan secara jelas dalam poin 4 dalam surat Perdesti, yaitu bahwa obat Dermaqual itu boleh disuntikan. Dari bukti-bukti yang mereka ajukan, dari bukti-bukti baik pemeriksaan di beberapa rumah sakit, mereka tidak mampu untuk mengajukan, membuktikan bahwasanya itu disebabkan oleh daripada adanya terkait dengan tindakan yang dilakukan daripada tergugat begitu atau klinik RL, ya kan. Dan terbukti juga tadi bahwasanya ahli daripada forensik menyatakan untuk membuktikan apabila bahwasanya itu disebabkan daripada adanya perbuatan, ya, ketika dia contohnya melakukan tindakan treatment tadi, harus dilakukan namanya tadi itu pemeriksaan lanjutan, termasuk uji klinis dan patologi anatomis. Artinya di situ tidak boleh hanya menyimpulkan ketika ada bengkak langsung disimpulkan akibat daripada adanya tadi itu akibat treatment daripada mesolipo. Tadi sudah disampaikan dengan jelas bahwasanya harus ada tindakan lanjutan begitu. Maka apa mengakibatkan adanya tadi benjolan tersebut, apa mengakibatkan adanya cairan tersebut harus diuji lagi sehingga diketahui penyebabnya.